Anda mungkin berpikir memiliki kendali penuh atas keputusan dan pikiran Anda, tetapi berapa sering Anda menyadari bahwa Anda sudah diarahkan oleh jebakan psikologi, sesuatu yang bahkan tidak Anda sadari terjadi jauh di dalam pikiran kita. Jebakan pikiran pertama, efek jangkar. Ketika kita harus menebak sesuatu, misalnya berapa banyak jumlah penduduk Rusia, kita menggunakan jangkar. Dimulai dari sesuatu yang kita tahu pasti kebenarannya. Oke, jadi harus lebih besar dari satu orang. Pasti kurang dari 7 miliar. Dan kurang dari jumlah penduduk Tiongkok dan seterusnya. Kita selalu membuat jangkar-jangkar untuk memprediksi sesuatu yang tidak kita tahu alasannya. Sayangnya, kita juga menggunakan jangkar saat tidak diperlukan. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan lihat pertanyaan ini. Berapa tebakan terbaik Anda tentang umur pohon beringin tertua di Indonesia? Sekarang, dengan jawaban yang sudah Anda miliki, bagaimana jika pertanyaannya diganti menjadi, apakah umur pohon beringin tertua lebih atau kurang dari 500 tahun? Ketika Anda bertanya pada beberapa orang dengan gaya bertanya yang berbeda seperti di atas, maka secara konsisten akan didapatkan jawaban yang berbeda. Hal ini disebut sebagai efek jangkar. Namun, efek jangkar tidak hanya berlaku pada angka petunjuk seperti contoh di atas. Menurut Kahneman, jangkar yang jelas-jelas acak bisa sama efektifnya dengan jangkar yang berpotensi informatif. Sebuah percobaan dilakukan pada hakim Jerman yang rata-rata berpengalaman 15 tahun. Setiap hakim membaca deskripsi tentang seorang wanita yang mengutil. Kemudian diminta untuk melempar sepasang dadu yang diatur agar hanya bisa mengeluarkan jumlah 3 atau 9. Begitu dadu berhenti, mereka diminta menjawab berapa lama mereka akan menghukum wanita tersebut. Para hakim yang mendapatkan angka 9 rata-rata memberi hukuman 8 bulan. Para hakim yang mendapat nilai 3 rata-rata memberi hukuman 5 bulan. Para peneliti menemukan bahwa efek jangkar mempengaruhi penilaian mereka. Dalam penjualan dan negosiasi, jangkar digunakan sepanjang waktu. Dan banyak orang yang menggunakannya sebagai jebakan pikiran untuk mengeksploitasi efek jangkar kepada Anda. Penjual mobil menetapkan harga tinggi sejak awal, jadi harga yang sebenarnya bisa terlihat murah oleh Anda. Gaun seharga 2 jutaan diletakkan di depan toko, sehingga membuat jangkar untuk gaun seharga 800 ribuan yang dipajang di belakang toko. Atau menampilkan angka 2 jutaan yang dicoret dan diganti 800 ribu untuk sebuah gaun yang modalnya hanya 500 ribu rupiah. Toko online, negosiasi gaji, dan real estate adalah arena bermain untuk efek jangkar. Dan ini adalah salah satu bias yang paling kuat. Anda tidak dapat mematikannya, tapi Anda harus mengingatkan diri sendiri akan kerentanan Anda terhadap hal tersebut. Persiapkan mental Anda terhadap efek jangkar sebelum memasuki lingkungan penjualan atau negosiasi apapun. Ketika Anda ingin membeli rumah dan dikirimi harga permintaan, jangan biarkan angka ini mempengaruhi Anda. Sisihkan dulu. Anda pelajari mengenai harga-harga rumah, pertimbangkan dengan baik dan bijaksana, dan buat angka yang seharusnya menurut Anda sendiri dulu. Sehingga ketika bernegosiasi, Anda selalu berpatokan pada angka jangkar Anda, dan buat mereka yang mengikuti irama permainan Anda. Ikuti terus jebakan pikiran di bagian-bagian berikutnya. Semoga Anda mendapatkan sesuatu hari ini, selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.